Bapak siapa namanya? Pak Rais. Pak Rais. Pak Rais, Bapak ini nggak Pak tahu tentang kondisi pesisir Pulau Sunda yang sekarang dibanding yang 3 sampai 5 tahun yang lalu tuh menurut Bapak gimana kalau dibandingin? Kalau menurut Bapak sih udah banyak perubahan ya. Ada dari mulai kayak terumbu karangnya, ya kan, padang lamunnya udah berubah. Kalau dulu mah kayak ikan-ikan kecil aja masih banyak sekali di pinggir-pinggir itu. Kalau sekarang kan udah berubah nih karena memang mungkin dari kesadaran masyarakatnya ya ada yang ngambil karang sembarangan. Emang masih dalam buat kebutuhan di pulau juga sih, kayak buat di pulau kan masih banyak yang pakai pondasi rumah dengan menggunakan karang gitu ya. Terus ada yang juga pembuatan pemberat untuk rumpon ya kan. Dan itu udah pernah dibahas di rapat masyarakat, artinya karena itu kan sudah sangat merusak lingkungan gitu. Iya. Kalau masalah tentang abrasi segala sih kayaknya nggak terlalu ini kalau di pulau. Masalahnya kalau di pulau kan pesisirnya pesisir tebing ya, bukan pesisir landai seperti kayak di daerah-daerah sana, bukan. Iya. Oh berarti tadi sekalian menjawab yang ini Pak, bukan hanya pesisir doang tapi di perairan sekitarnya juga ya Pak. Kayak tadi ikan-ikan kecil udah mulai jarang. Iya, udah mulai, iya udah berkurang, sekarang ya udah berkurang. Terus mau nanya lagi nih Pak, apa alasan masyarakat meningkatkan penanaman pohon mangrove di bagian selatan Pulau Sunda? Kalau penanaman mangrove yang ada di sebelah selatan itu sebenarnya pemerakarsanya sih bukan dari masyarakat itu sendiri, biasanya ada dari lembaga ya, dari swasta ataupun misalnya dari yang program pemerintah. Kalau yang mangrove yang besar-besar itu udah semenjak belum ada warga juga udah tumbuh itu. Kecuali yang tumbuhan baru yang kecil-kecil itu memang beberapa program udah sering dilakukan di pulau gitu. Kalau untuk di yang sebelah selatan sih tahu Bapak ya, aku kan kurang lebih udah hampir 25 tahun di sini lah. Iya. Tahu kondisi kalau di sebelah selatan masih ada harapan untuk tumbuh untuk penanaman mangrove. Karena medianya kan ada lumpur gitu kan, pasir. Tapi beberapa kali dicoba untuk yang di sebelah utara itu gagal. Karena media di sana kan cuma pasir sama karang gitu. Iya. Terus ini Pak, kan sekarang kan udah inilah tadi Bapak bilang di selatan tuh udah banyak tanaman mangrove, mau dari kerat atau dari lembaganya itu Pak. Nah kira-kira tuh ada nggak Pak spesies baru dari pengembangan mangrove di selatan ini Pak? Kan karena mangrove-nya berkembang, jadi mungkin ada yang spesies baru atau yang tumbuh sendiri secara alami gitu. Iya. Kalau di sekitar itu sih ya ada, cuma ya tadi itu artinya kan dari buah mangrove yang jatuh itu kan kalau tidak terkena sampah ataupun limbah dia biasanya langsung bisa tumbuh dengan sendirinya. Justru kadang yang lebih bagus dan efektif itu emang sebenarnya yang seperti itu. Kalau yang sengaja ditanam itu kayaknya agak lama sih, karena memang di pulau kan sering ada kedatangan limbah ya, limbah yang memang dari luar. Seperti beberapa tahun yang lalu kita kedatangan limbah dari Pertamina tuh kan, yang tumpahan dari Tanjung Rawang kalau nggak salah itu sampai ke sini tuh. Jadi itu pun sudah mematikan ini apa sih mangrove itu. Iya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Buat sekarang ini isu lingkungan yang lagi marak terjadi di sini tuh apa? Isu lingkungan ya, kayak masalah-masalah kan tadi kan Bapak bilang kalau isu lingkungan yang biasa dihitung lagi ya paling satu memang terkait kebersihan lingkungan, sampah ya. Jadi sampah itu solusinya susah karena memang sampah yang datang dari laut itu sebenarnya bukan sampah yang memang sengaja dibuang warga ke laut, bukan.
tapi sampah datangan yang memang kita nggak tahu dari mana asal usulnya itu. Jadi kalau musiman tergantung arus ya. Kalau misalnya pas angin timur dan juga arus timur, itu dia akan mampir di sekitar pantai kita. Bukan berarti masyarakat tidak sadar buang sampah di laut, bukan. Jadi memang kan nampaknya seperti apa yang di sekitar sini ya. Seolah-olah warga itu buang sampahnya sekitar sini. Oh, berarti sampah ini banyak kan tuh dari luar gitu ya Pak? Iya, kan dari luar. Terus nih Pak, kan sekarang tuh kayak kita kan banyak datang pengunjung gitu Pak. Apakah masyarakat memiliki kekhawatiran terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan dari pengunjung itu Pak? Kalau dari pengunjung justru enggak, karena memang kalau pengunjung kan minimal yang setahu Bapak ya, kadang dari mahasiswa ataupun dari lembaga ataupun dari komunitas apa, mereka kan sebenarnya orang-orang yang memang sudah tahu tentang aturan itu. Justru kadang itu buat acuan kita sebagai masyarakat, kok orang-orang luar aja peduli gitu kan dengan sekitar lingkungan. Karena Bapak juga sering lihat, artinya kalau mereka sih orang-orang kota terutama ya, mungkin yang sudah tahu tentang aturan itu, mau buang sampah bekas makanan aja dia hati-hati, nggak kayak kita orang kadang habis makanan lempar ke laut kan itunya sampahnya. Terus terkait kan di pulau tuh wisatanya ada wisata snorkeling sama diving ya. Artinya untuk wisata itu memang mereka kan ingin melihat keindahan karang. Jadi mereka yang datang ke pulau wisata itu memang banyaknya peduli, bahkan sering mereka ada mengadakan sosialisasi segala macam kan tentang masalah perawatan gitu kan, atau penjagaan tentang masalah karang itu. Justru kadang kita yang sulit di sini tuh untuk memberikan kesadaran kepada masyarakatnya, karena memang kita nggak punya aturan ya, artinya kita nggak punya perdes atau aturan pemerintah desa yang bisa untuk mencegah hal itu. Paling kita sebatas menggunakan kearifan lokal, memberikan saran dan nasihat. Artinya jangan semudah itu untuk mengambil karang, apalagi yang masih hidup kan. Gitu tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Bapak kan udah 25 tahun di sini Pak. Iya. Keseharian masyarakat ini tuh rata-rata mata pencahariannya yang dominan tuh apa ya Pak? Kalau mata pencaharian hampir 90% itu nelayan di sini. Nelayan, 90% nelayan. Ada nelayan tangkap ya. Nelayan tangkap itu artinya nelayan tangkap yang memang khusus kerjanya dia beli perbekalan, ambil ikan di laut dan hasilnya dijual dalam jangka waktu 5-6 hari. Tapi ada juga yang nelayan yang kalau istilah sekarang sih jasa ya. Jasa artinya membawa para mancing mania itu. Gitu. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu semua mayoritas nelayan tangkap. Gimana caranya ambil ikan, cari ikan di laut tuh kan dalam waktu ada yang 5 hari, 6 hari pulang, hasil nggak hasil tuh biasanya 6 hari sampai 1 minggu pulang lah gitu. Dan hasilnya mereka jual gitu. Kalau sekarang beberapa hampir udah ada 30% lah kapal nelayan Pulau Tuna yang justru khusus untuk bawa tamu mancing mania itu gitu. Terus Pak, tadi kan Bapak bilang banyak kan tuh yang itu lembaga ya Pak. Kalau misalnya dari masyarakatnya sendiri, peranan partisipasi aktifnya buat menjaga lingkungan itu apa ya pada lembaga apa biasanya? Biasanya kita di desa itu ada kegiatan Jumat bersih ya. Jumat bersih, artinya kita ajaklah bareng-bareng. Biasanya masing-masing RT juga ada kegiatannya. Misalnya RT 1 kegiatannya bersih-bersihnya Jumat ini di lingkungan masing-masing. RT 2 di Pulau kan ada 6 RT tuh. Jadi masing-masing kita ada kegiatan seperti itu. Jumat bersih berarti. Iya, ada kegiatan. Terus nih Pak, lanjut balik lagi ke yang tadi tentang pengembangan mangrove. Kan dari pengembangan wilayah mangrove ini mereka ada manfaatnya. Manfaatnya apa aja Pak? Atau mungkin malah ada dampak negatif dari munculnya pengembangan ini? Kalau pengembangan mangrove ya sebenarnya sangat positif lah, karena memang
sebenarnya kayak lingkungan kita di pulau kan harusnya memang dikelilingi mangrove kayak gitu kan. Cuma kan sebagian masyarakat nggak paham tentang itu, ya kan. Artinya fungsi daripada mangrove itu kan artinya ya maklum, artinya di pulau kan mungkin banyak yang sifatnya masih lugu ya atau awam, artinya belum tahu dari manfaat mangrove itu. Padahal kan luar biasa kalau mungkin kalau anak-anak sekarang sih mungkin udah pada tahu ya. Kalau mangrove itu selain daripada bisa menyerap karbon biru kan, artinya gas beracun itu juga dia bisa artinya untuk masalah perkembangan biota laut kan melalui di mangrove itu kan. Tapi hanya beberapa orang yang sadar tentang hal itu. Karena memang ada kendala yang memang sering saya lihat di sini itu tentang penebangan. Karena memang di pulau itu untuk pembuatan jangkar kapal tuh dia masih menggunakan kayu mangrove itu. Terus lanjut ke ini Pak, fasilitas apa aja Pak yang ada di Pulau Tuna ini Pak? Fasilitas tentang apa nih? Fasilitas Transportnya. ya, transport boleh atau ya. Kalau masalah fasilitas transport sih adanya kapal laut. Paling di sini ada sepeda motor atau sepeda biasa, cuma itu aja sih. Pak, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak, tadi kan Bapak bilang banyak sampah yang masuk ke sini ya Pak, sama limbah juga. Nah, pengelolaan limbah sama sampah di Pulau Tuna ini gimana Pak? Kalau pengelolaan limbah baru sebatas warga kan ada yang manfaatkan daripada sampah itu ya. Artinya dipilah-pilah. Dipilah-pilah artinya mana yang ada di sini, kalau dibilang orang sana sih pengepul ya. Orang yang beli kayak plastik, botol aqua bekas gitu kan, yang plastik, tapi kan kalau yang cuma ya tadi itu warga itu atau mereka artinya hanya mengambil yang bisa mereka jual aja gitu. Iya, emang ada yang nampung di sini, ada yang beli. Kalau untuk daur ulang kita belum ada. Cuma kalau setahu Bapak sih untuk dari pemerintah desa untuk pembuangan sampah rumah tangga ya ada tempatnya di sekitar RT 4 di situ. Artinya disarankan warga untuk buang. Cuma tadi itu kadang kalau yang rumahnya masih sekitar pantai atau mereka kesulitan untuk pembuangan sampahnya, kadang masih mau sembarangan. Iya, masih mau sembarangan. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, masyarakat Pulau Tuna tuh memenuhi kebutuhan pokoknya kayak misalnya dari makanan atau sumber air bersihnya itu bagaimana ya Pak? Kalau sumber air bersih sebagian masih ada yang memang menggunakan air dari sumur ya, sumur biasa. Sumur ya. Karena memang air di sini alhamdulillah bagus sih kan. Iya. Tapi karena memang sekarang udah zamannya lah Pak, beli air kemasan kan, yang kemasan gelas ataupun botol ataupun galon kan. Tapi dari sebagian masyarakat Pulau Tuna masih banyak yang air minumnya menggunakan air sumur itu. Karena memang masih nyaman gitu kan. Cuma memang ada beberapa teknis yang harus paham itu. Artinya kalau sumur di pulau, air sumur di pulau kan, jadi kalau dimasak jangan sampai terlalu mendidih ya, karena memang nanti akan mengeluarkan seperti zat kapur kayak gitu. Ukuran mendidih udah nanti diendapkan, ukuran udah nginep 1 malam nanti disaring baru bisa dikonsumsi gitu. Terus lanjut ke pertanyaan terakhirnya Pak, kan sekarang udah mulai banyak pengunjung ya Pak ke Pulau Tuna ya Pak. Nah, kalau dari masyarakat sendiri tuh ada upaya buat mengedukasi pengunjung itu buat menjaga ini enggak tentang pentingnya kelestarian lingkungan di Pulau Tuna ini? Ya, jelas lah, artinya kalau dari masyarakat menginginkan hal yang seperti itu. Tapi ya sekali lagi kalau Bapak jelaskan, kalau dari pihak pengunjung, karena memang mungkin mayoritas mereka orang yang berpendidikan ya, ada dan tahu tentang masalah kepedulian lingkungan. Artinya bahkan mereka ada yang sempat mengadakan sosialisasi gitu kan tentang menjaga lingkungan, bersih pantai. Itu kan ya kayak misalnya kegiatan mahasiswa sekarang aja kan. Sebenarnya kalau memang masyarakat di pulau ini menyadari kan harusnya mereka malu kan dengan artinya itu contoh yang baik yang memang harus kita tiru sebenarnya. Makanya kadang dari pemerintah desa juga sering menyarankan
kan, sok orang-orang luar aja yang datang ke pulau masih peduli kan dengan lingkungan kita, masa kita sendiri kadang nggak peduli. Cuma sekali lagi itu artinya apa ya, kesumberan sumber daya manusia tentang sosial lingkungan itu masih kurang gitu ya. Iya, masih kurang. Kalau dari kami pencarian plannya udah cukup sih Pak. Ya. Apa dari Bapak ada mainan saya atau Nah, kalau saran dari Bapak sebagai masyarakat gini ya, artinya selain upaya tadi ya, artinya kalau tadi dari rombongan mahasiswa nih ngambilin sampah secara langsung kan, kami dari masyarakat nanti kalau kapan-kapan ada kunjungan kembali lagi, kalau Bapak sih harapannya ada semacam acara lah hingga masyarakat, artinya sosialisasi tentang masalah kesadaran tentang lingkungan. Artinya kalau anak-anak mahasiswa kan bisa lah dengan cara misalnya undang anak-anak kecilnya ya kan, nah, terus ibu-ibunya suruh hadir, nanti di sanalah nanti kita jelaskan masalah sosialisasi tentang masalah lingkungan. Kalau kayak ya tadi dari kemarin kan Bapak lihat tuh, artinya dari mahasiswa ITB ngambilin sampah-sampah. Kalau mungkin kalau sebagai mahasiswanya sih dia memang melakukan tugas sesuai instruksi dari sana ya. Tapi kalau Bapak pribadi sebagai masyarakat sebenarnya malu. Artinya secara pribadi malu begini, oh iya ya, orang dari luar aja yang baru datang ke pulau segitu pedulinya. Sementara kita sebagai masyarakat kadang santai-santai aja kan. Dan hal ini juga kemarin sempat Bapak obrolin sama teman-teman di sana. Iya, artinya tuh lihat tuh kata mahasiswa aja yang baru datang dari ITB Bandung, infonya dari kemarin, besok mau datang dari ITB Cirebon, ada semacam peduli lingkungan. Sementara kita kan kadang santai aja kan, duduk-duduk di situ, habis makanan ngerokok buang-buang gitu kan, kadang seperti itu. Jadi pesan Bapak mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa kesini lagi, cobalah bikin semacam acara sosialisasi lah dengan masyarakat tentang masalah lingkungan. Nah, satu tentang hal itu. Lagian biar nampak apa ya, kelihatan interaksi dan keakrabannya. Artinya karena memang ini waktunya singkat sih ya, biasanya mahasiswa itu ada yang 1 minggu, ada yang buat KKN ya, sampai 1 bulan. Jadi interaksi dengan masyarakat itu kelihatan sekali gitu. Kami mengharapkan seperti itu sih. Nanti ke depan bukan nanti ada kegiatan lagi ke sini, cobalah diterapkan, undang nanti warga, nanti ada semacam sosialisasi lah gimana caranya. Karena memang kadang begini ya, himbauan dari Pak Lurah, Bu RT, Pak RT, Kepala Desa ataupun staf-staf desa kadang kurang agak didengar. Bahkan Bapak sendiri sering bikin papan-papan nama ya, jangan buang sampah sembarangan, laut bukan keranjang sampah. Bapak sering bikin kegiatan tuh, sering bikin gitu. Cuma ya tadi itu kayak nggak peduli lah itu. Justru mereka biasanya lebih mendengar kalau yang menyarankan itu dari pihak luar. Iya. Ini ya, jadi bagaimana teknisnya lah ya, supaya ya minimal ada rasa malu lah, malu buang sampah di laut aja gitu kan. Gitu ya. Kayaknya itu aja deh dari Bapak ya. Dari kami juga mungkin makasih banyak ya Bapak Raya. Iya, sama-sama. Kami saran dari Bapak ntar kami akan sampaikan.